Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, saudara yang ada di rumah. Saya percaya merupakan suatu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh menghampiri Tuhan kembali, datang kepadanya. Mari sama-sama kita mengawali ibadah kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kiranya memberkati dengan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera yang luar biasa. Dan mari kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Merupakan suatu sukacita yang luar biasa Engkau memberi kami kesempatan datang menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau. Dan kami merindukan kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Engkau yang memperbarui kehidupan kami Tuhan. Kalau sepanjang Tuhan ibadah kami Tuhan, nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu kepada setiap kami yang mengikutinya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Urapi seluruh hamba-Mu yang melayani Tuhan pada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Sukacita surga akan memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Karena Allah ada di pihak kita. Amin. Dia menyertai dan menopang kehidupan kita. Haleluya. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Allah bagi kita, janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lari dari pemenang. Amin, haleluya. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Allah bagi kita, janjinya untuk kita. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan yang menyertai kita, Dia bersama kita. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Allah bagi kita, janjinya
Yesus dan kita lebih dari pemenang. Kita dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang hebat, saudara. Dia tidak akan pernah siapapun yang mengalahkannya. Yes, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan, Dia yang mengerti akan kehidupan kita, saudara. Datanglah dengan kelemahan butaan, datanglah dengan kerendahan hati. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mari kita menyembah Dia. Datang kepada dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Haleluya, haleluya, Yesus. Hurarabara ya Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta
kepadamu, yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Oh, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Oh, hati yang menyembah, yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Hidupku segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Oh, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Oh, hati yang menyembah, melekat, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, bagiku, pujaanku selama-lamanya. Oh, hati yang menyembah, melekat, oh Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Oh, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Iralabaralabaralabaralabayase. Hati yang melekat, hati yang melekat kepadamu Tuhan. Itu kerinduan kami ya Bapa. Hinayararamayase. Inatoborolo masana karanate.
karalabayase. Hinato yakirana tanaya. Sina barararabayaso. Engkau segalanya Tuhan. Engkau bagian hidup kami Tuhan. Engkaulah hidup kami ya Bapa. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hati. Oh, engkaulah. Saya mengundang Bapak Roni untuk maju ke depan. Tuhan, Kau tempat perteduhan kami turun-temurun. Generasi demi generasi, angkatan lepas angkatan Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu, betapa dalam rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan, kubu perlindungan kami, Allah yang kami percaya Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan turun atas kami Tuhan, untuk meneguhkan langkah-langkah kami Tuhan. Agar kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap teguh pada panggilan yang ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya rindu untuk membagikan lanjutan kisah ya dari yang saya sampaikan di hari Rabu kemarin. Saya percaya bahwa setiap orang ada tempat persinggahannya sendiri Bapak Ibu ya. Ceritanya di Laut Teberau ya. Musa menyuruh bangsa Israel untuk berangkat Bapak Ibu. Musa menyuruh bangsa Israel untuk berangkat sampai ke padang gurun Syur. Di padang gurun Syur ya, Musa ngomong lagi sama bangsa Israel. Ayo kita berangkat ya. Sampai di Mara Bapak Ibu. Seperti kita pelajari dari minggu kemarin ya, Mara berbicara tentang kepahitan Bapak Ibu ya. Mara berbicara tentang kepahitan. Di Mara Musa ngomong lagi, berangkat ya Bapak Ibu ya, ke Elim Bapak Ibu. Elim berbicara tentang apa? Berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa sih Musa harus ngomong berangkat di tempat persinggahan Musa berangkat Bapak Ibu? Karena Musa tahu Bapak Ibu, tujuan akhir bangsa Israel itu bukan di Mara, bukan di Elim Bapak Ibu. Tetapi di tanah Kanaan Bapak Ibu. Makanya Musa dengan bagus sekali ngomong gini, berangkat Bapak Ibu. Ya.
Yuk, mari kita lihat ini lanjutannya ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah belajar dari Keluaran 15, 16. Sekarang kita belajar di Keluaran 17 Bapak Ibu ya. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Keluaran 17 ayat pertama, ayat ke-1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Bapak Ibu ya, kita ketahui ya, bahwa Musa menyuruh bangsa Israel untuk pergi Bapak Ibu. Dari padang gurun Sin ya, padang gurun Sin berbicara tentang onak duri. Ya. Ada kalanya kita disakiti ya. Tapi masalahnya gini Bapak Ibu, bukan, oh iya ya saya ini disakiti. Bukan berarti kita ini harus stay di situ, enggak. Responnya kita harus benar Bapak Ibu. Responnya adalah kita cepat-cepat pergi dari tempat yang namanya padang gurun Sin. Memang ada suatu kejadian Tuhan izinkan ya, bahwa kita dilukai ya, bahwa kita ada dimarah. Tetapi responnya kita harus betul Bapak Ibu. Responnya adalah kita harus cepat-cepat pergi dari marah itu, kita harus cepat-cepat pergi dari padang Sin. Nah, bangsa Israel telah sampai di padang gurun Sin dan Musa ngomong gini Bapak Ibu ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan Bapak Ibu. Bagus. Musa ngomong gini, bangsa Israel harus pergi dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Percaya gini Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ya, maupun itu kepahitan ya, dimarah ya, berkat di Elim ya, terus ada lagi di padang gurun Sin, kita dilukai Bapak Ibu. Percaya gini Bapak Ibu, itu hanya sementara. Kita dilukai hanya sementara, kita nggak boleh stay di situ Bapak Ibu. Hati kita nggak boleh stay di situ. Kita nggak boleh dendam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jangan Bapak Ibu, kita harus cepat-cepat pergi Bapak Ibu. Musa ngomong bagus sekali Bapak Ibu ya. Segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Bangsa Israel telah sampai di Rafidim Bapak Ibu. Rafidim ini berbicara apa sih? Rafidim itu bahasa aslinya ngomong gini Bapak Ibu artinya. Sebuah tempat peristirahatan. Itu Rafidim. Jadi sebuah tempat peristirahatan di padang gurun. Tetapi yang luar biasa gini. Rafidim harusnya ada air. Harusnya ada makanan. Karena tempat peristirahatan. Tetapi firman Tuhan ngomong apa di sini Bapak Ibu? Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Bapak Ibu gini Bapak Ibu. Mungkin ya Bapak Ibu ya, mungkin ya saat ini ya. Kita butuh pertolongan. Kita butuh bantuan Bapak Ibu. Dan kita tahu ada orang yang bisa membantu kita. Secara finansial, secara power orang itu bisa membantu kita. Tetapi ketika kita mendekat, kita nggak dapat bantuan Bapak Ibu. Itu jangan-jangan kita ada di Rafidim. Pak saya bangkrut nih Pak, saya butuh uang. Kita mendekat ke orang yang banyak uangnya, ke orang yang punya yang kaya raya. Tetapi ketika kita mendekat orang itu nggak bisa bantu kita. Jangan-jangan kita ada di Rafidim Bapak Ibu. Kita lihat ya, Rafidim berbicara tentang kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Itu Rafidim. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua sampai 3 Bapak Ibu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Bapak Ibu, saya percaya Musa ini pusing ya. Di sebuah tempat yang harusnya ada air, ternyata tidak ada air Bapak Ibu. Bangsa Israel ngomel, bangsa Israel ngajak bertengkar di sini. Ayatnya bagus Bapak Ibu ya, bertengkar. Bahasa aslinya bukan hanya bertengkar Bapak Ibu. Tetapi mereka mencari-cari kesalahan Musa Bapak Ibu. Mereka berdebat dengan Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Musa, kamu kenapa sih bawa kami ke sini? Sehingga kami bisa mati kehausan di padang gurun. Musa responnya bagus.
Kamu ngapain bertengkar dengan saya? Kamu ngapain mencobai Tuhan? Musa ayat yang keempat dan kelima berkata gini, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Bapak Ibu, Musa responnya bagus sekali. Ketika ada orang yang mendesak dia pergi mendekat pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, gimana ini Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan ngomong gini, Musa berjalan di depan bangsa Israel. Bawa tua-tua berjalan di depan bangsa Israel. Bapak Ibu, ini berbicara tentang apa sih? Berjalan di depan orang Israel. Ini berbicara tentang otoritas kepemimpinan Bapak Ibu. Bangsa Israel itu bertengkar dengan Musa. Bangsa Israel itu mencari kesalahan-kesalahan Musa. Bangsa Israel tidak menghormati kepemimpinan Musa. Bangsa Israel mencobai Tuhan Bapak Ibu. Ayat yang kelima berkata bahwa berjalan di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Tuhan mau neguhkan gini Bapak Ibu. Hei bangsa Israel, kamu harus menghormati pemimpin yang ada di depanmu. Kamu harus menghormati Musa, kamu harus menghormati tua-tua bangsa Israel. Kenapa sih kita harus menghormati pemimpin kita? Ayat yang ke-6 Bapak Ibu, bagus ya. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak Ibu gini Bapak Ibu. Firman Tuhan ngomong gini, kamu harus berjalan di depan orang Israel dan kamu harus bawa tua-tua Israel. Lalu aku akan berdiri di atas gunung, kamu harus pukul gunung itu, gunung batu itu dan akan keluar air dari dalamnya. Bapak Ibu gini, saya percaya ya, apapun masalah kita, sekeras apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita seperti gunung batu ini, ya, itu tetap ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Asal kita menghormati pemimpin kita Bapak Ibu. Asal kita percaya pada otoritas kepemimpinan mereka Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kenapa harus di depan mata tua-tua Israel? Kenapa enggak di depan semua bangsa Israel? Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat ayat 2 tadi ya. Orang Israel itu bertengkar dengan Musa. Mereka enggak menghormati otoritas kepemimpinan Musa. Tua-tua Israel diam saja Bapak Ibu. Makanya terjadi mujizat. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, saat ini kita butuh pertolongan, masalah kita besar, ya, seperti gunung batu tadi Bapak Ibu ya, seperti gunung batu keras, sulit dipindahin, gimana susah sekali Bapak Ibu. Pertanyaannya satu Bapak Ibu, kalau misalnya mau terjadi di dalam hidup kita mujizat, satu Bapak Ibu, kita harus percaya menghormati otoritas kepemimpinan pemimpin kita Bapak Ibu. Bagus Bapak Ibu ya. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Yang melihat mujizat itu tua-tua Israel, bukan orang Israel Bapak Ibu. Tua-tua Israel menghormati kepemimpinan Musa. Makanya tua-tua Israel melihat mujizat Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin ya. Kita saat ini masalahnya berat ya. Kita hidup ini seperti kok gak ada pertolongan ya buat saya ya. Saya hidup kesana kesini kok gak ada yang bantu ya. Saya minta tolong kesini gak ada yang bantu. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan. Hidup kita tidak menghormati pemimpin kita. Saya menemukan Bapak Ibu ya, saya ketemu sama 1-2 orang ya. Yang kalau misalnya ngobrol itu selalu menjelekan pemimpin. Kamu tahu gak, si A itu gini-gini loh. Oh ternyata pernah gini-gini loh. Bapak Ibu ya, yang rugi bukan pemimpin kita Bapak Ibu, yang rugi kita sendiri. Bapak Ibu lihat, Musa melihat mukjizat. Yang gak melihat mukjizat itu apa? Orang-orang Israel itu loh Bapak Ibu yang bertengkar, yang mencari-cari kesalahan. Pemimpinnya tetap dapat melihat mukjizat. Yang rugi Bapak Ibu, yang rugi. Kalau misalnya kita menjelekkan pemimpin, bukan pemimpin kita. Pemimpin kita tetap dapat melihat mukjizat. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Saya tahu Bapak Ibu ya, yang namanya pemimpin ada ya. Yang namanya pemimpin mungkin ada kesalahan dalam ucapan.
Mungkin ada kesalahan dalam tingkah laku. Ada kesalahan dalam pemikiran. Mari kita sama-sama berdoa buat pemimpin kita. Bukan menjelek-jelekan, bukan mencari-cari kesalahan. Kalau misalnya kita berdoa bagi pemimpin kita, ya, saya percaya Bapak Ibu ya, ada mukjizat di setiap permasalahan kita. Masalah sebesar apapun, ya, gunung batu Bapak Ibu, keluar air, sesuatu hal yang nggak mungkin. Harusnya kalau misalnya gunung batu ya, dipukul pakai tongkat, yang kalah tongkatnya. Ini enggak firman Tuhan. Gunung batu dipukul keluar air. Saya percaya kalau misalnya kita menghormati pemimpin kita, ya, dimanapun berada kita enggak menjelek-jelekan, kita hormat pada otoritasnya. Percaya Bapak Ibu. Ya, masalah sebesar apapun ada mukjizat, ada jalan keluarnya. Ya, amin. Yuk kita lihat lagi. Ayat yang ke-8 sampai ke-11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ya Bapak Ibu ya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu, di Rafidim ya, bangsa Israel bukan hanya kekurangan minum Bapak Ibu, tetapi juga ada musuh yang menyerang. Seperti kita ketahui ya, bangsa Israel ini adalah bangsa budak Bapak Ibu. Mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Mereka nggak sempat latihan perang Bapak Ibu. Mereka nggak tahu bagaimana caranya bawa pedang itu mereka nggak tahu. Bawa tombak nggak tahu mereka. Mereka melawan orang Amalek yang kuat. Yang secara pengalaman itu sudah malang melintang Bapak Ibu ya. Persenjataannya lebih oke ya. Bangsa Israel nggak pernah Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu ya. Ketika para pemimpin naik ya Bapak Ibu ya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saya percaya gini Bapak Ibu. Mungkin usaha kita Bapak Ibu secara modal kita kalah. Secara pengalaman kita kalah. Secara tempat kita kalah Bapak Ibu. Tetapi kita tetap ada peluang untuk menang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada pemimpin yang berdoa bagi kita Bapak Ibu. Musa berdoa bagi Israel Bapak Ibu. Harun berdoa, Hur berdoa Bapak Ibu. Selalu ada peluang untuk kita menang Bapak Ibu. Walaupun secara logika kita kalah semuanya. Kenapa? Karena ada pemimpin-pemimpin yang berdoa bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya percaya gini ya. Kita harus menghormati otoritas pemimpin kita. Betul pemimpin kita mungkin banyak kelemahan. Enggak ada. Pemimpin kita itu tetap manusia Bapak Ibu ya. Manusia. Ada kelemahan, mari kita berdoa bagi mereka. Jangan dijelek-jelekan Bapak Ibu. Percayalah, ya. Yang untung itu kita sendiri kok Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menjelek-jelekan pemimpin, yang rugi ya kita sendiri Bapak Ibu. Pemimpin kita Musa tetap melihat mukjizat. Tua-tua Israel tetap melihat mukjizat. Yang gak melihat mukjizat siapa? Orang-orang Israel. Yang bertengkar dengan Musa itu loh Bapak Ibu. Yang tidak menghormati otoritas kepemimpinan Musa. Itu yang gak melihat mukjizat. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya tahu ya, keadaan sulit sekali untuk ekonomi ya. Susah sekali. Ya. Keadaan kanan kiri susah sekali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya percaya kalau misalnya kita menghormati Tuhan, menghormati pemimpin kita, akan selalu ada jalan keluar. Akan ada selalu mukjizat bagi kita. Enggak peduli sekeras apapun, sebesar apapun, gunung batu masalah kita, tetap ada jalan keluar. Asal kita menghormati pemimpin kita. Saya melihat Bapak Ibu ya, kehidupan orang-orang yang suka menjelek-jelekan pemimpin ini enggak ada betulnya Bapak Ibu. Enggak ada beresnya. Mereka minta tolong ke sana ke sini susah untuk dapat pertolongan. Kenapa? Ya salah mereka sendiri. Ya. Kita percaya Bapak Ibu, kalau misalnya kita menghormati pemimpin, ada berkat yang tersembunyi yang Tuhan siapkan bagi kita. Harun, Musa dan Hur ya, membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Mari saya undang pemain musik dan worship leader.
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat-Mu, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan kepada Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ada banyak kesulitan, tantangan kehidupan yang dilewatinya. Namun Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memelihara, memperhatikan, dan Tuhan menjamin kehidupan mereka. Di tengah-tengah kesulitan makanan minuman, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti akan kehidupan kita, saudara. Betapa Tuhan yang kita cintai, yang kita sembah. Dia berfirman dan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah melupakan engkau. Artinya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita.
Namun kita dituntut untuk kita hormat kepada Tuhan. Hormat kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi wakilnya di muka bumi ini. Para pemimpin yang menjadi wakil Tuhan untuk membina, mengarahkan, membimbing pada jalan kebenaran. Saudara, maka kita tidak hanya akan melihat mujizat, tidak hanya melihat pertolongan Tuhan, tetapi masing-masing kehidupan kita orang yang percaya akan mengalami yang namanya mujizat. Anugerah Allah yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Betapa kita harus kagum akan perbuatan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini, penyembahan ini kepada Tuhan dengan sungguh hati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih setia-Mu. Kami kagum akan perhatian-Mu Tuhan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kuasa kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan pada kami umat-Mu dan anak-anak-Mu yang Engkau cintai. Oh, bawa kami Bapa melekat kepadamu, mempercayai Engkau lebih lagi Tuhan. Oh, Ramatana Yasir, Heralamaya, haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada umat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar apa yang Kau katakan melalui hamba-Mu tentang perbuatan-Mu yang ajaib kepada bangsa Israel di masa yang lalu Tuhan. Bagaimana mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Engkau berikan, yang Kau janjikan Tuhan. Penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Namun Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Engkau tetap menyertai umat-Mu, Engkau memimpin mereka Tuhan. Dan Engkau membimbing mereka Tuhan sampai tanah perjanjian. Walaupun ada banyak mereka yang gagal untuk masuk dalam perjanjian. Tetapi ada orang-orang yang dengan setia kepada Engkau. Ada orang-orang yang menjaga hidup mereka tetap berkenan kepada-Mu Tuhan. Mereka sampai tujuannya Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan yang mendengar firman Allah, kami adalah bagian orang-orang yang Tuhan dengan taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Melakukan apa yang Kau katakan, melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan.
melalui orang-orang yang Kau tunjuk menjadi pemimpin kami Tuhan di muka bumi ini. Ada hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk memimpin kami umat-Mu Tuhan. Ajar kami menghormati mereka. Ajar kami Tuhan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Mengikuti arahan dan bimbingan mereka ya Tuhan. Seperti Musa Tuhan yang menikmati mujizat-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu Tuhan juga menikmati mujizat-Mu Tuhan. Menikmati pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan kami boleh mengalami yang namanya mujizat. Kami tidak mau hanya melihat Tuhan. Tetapi kami rindu mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk apa yang Kau nyatakan Tuhan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan dalam kuasa urapan yang besar. Untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu pada seluruh umat-Mu. Yang Kau percayakan untuk dia layani ya Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi seluruh umat-Mu. Dimanapun mereka berada dan tinggal saat ini Tuhan. Kalau mereka sedang dalam kesulitan dalam masalah yang besar. Tuhan ajar mereka Tuhan berseru kepada Engkau. Mempercayai Engkau. Melakukan firman-Mu. Taat kepada Engkau Tuhan. Sehingga mereka pun juga boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit Tuhan. Yang ada di rumah. Bahkan sekarang Tuhan ada yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu memulihkan. Menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Buat mereka bangkit dari kelemahan tubuh mereka Tuhan. Buat mereka mengalami mujizat-Mu Tuhan malam hari ini. Sehingga mereka Tuhan akan segera pulang. Mereka segera bangkit dari kelemahan tubuh mereka. Dan mereka bisa bersekutu dengan Engkau. Memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati ekonomi usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada dan tinggal ya Tuhan. Mereka yang sedang berkumpul tentang usaha pekerjaan. Tentang kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Keluarga mereka, Engkau sanggup menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.